warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Perkenalkan, nama saya Febin M. Rumapasal dari SMK Negeri 4 Ambon. Saya Yostina Awawata dari SMK Negeri 2 Ambon. Saya Iriani Ode dari SD Impres 54 Nania Ambon. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Febi. Selamat sore Wiani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Febi? Puji Tuhan, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya. Kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini. Oke. Jadi sebelum memulai proses coaching pada sore hari ini Pak Febi, saya ingin menjelaskan peran saya di sini yaitu bertindak sebagai observer. Saya akan mengamati proses coaching antara Pak Febi sebagai coach dengan Ibu Yuni sebagai coaching. Baik Ibu. Oke, jadi namun sebelum kita mulai Pak Febi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi pada sore hari ini. Saya harap Pak sudah memahami ya prinsip-prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya Ibu, saya mengerti. Oke, baik Pak Febi. Selain itu juga Pak Febi harus memiliki kompetensi inti dalam coaching ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur kita dan juga teknik rasa. Tentu Ibu, tentu siap. Oke, baik sekali Pak Febi ya. Jadi dalam proses coaching ini Pak Febi ada rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Febi kedepannya seperti itu. Oh, siap Ibu. Ya, saya Apakah paham. Pak Febi paham? Betul, Oke, bisa. baik ya. Sebelum kita mulai proses coaching ini Pak Febi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh Pak Febi? Boleh Ibu, tentu. Oke, baik ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Febi kembangkan dalam percakapan nanti? Iya Ibu, mungkin dari 3 kompetensi saya memiliki 2 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali Pak Febi ya. Dari 2 kompetensi ini, yang mana yang secara spesifik ingin Pak Febi kembangkan? Iya Ibu, mungkin dari 2 hal itu saya akan fokus kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Pak Febi ya. Mendengarkan aktif memang kunci untuk kita menggali banyak informasi dari coaching. Pertanyaan terakhir saya itu Pak Febi, kira-kira tolak ukur indikator keberhasilan apa yang ingin Pak Febi capai dalam proses percakapan nanti? Jadi begini Ibu, indikator keberhasilan yang akan saya capai Ibu ya, saya akan menerapkan alutsista secara runtut, secara terurut agar dari penyampaian saya dapat menggali ide atau gagasan-gagasan dari Koci, sehingga dari apa yang saya sampaikan Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik sekali Pak Febi ya. Semoga indikator yang Pak sampaikan dapat tercapai dengan baik ya Pak Febi ya. Itu mungkin saja yang ingin saya tanyakan. Silakan Pak Febi memulai percakapan coaching ini ya. Dan saya berharap prosesnya berjalan dengan lancar sesuai indikator yang sudah Pak tentukan tadi. Seperti itu Pak Febi. Oke, terima kasih Biani. Oke, terima kasih kembali Pak Febi. Selamat sore. Selamat sore Ibu Yuni. Selamat sore juga Pak Ebi. Dari raut wajah Ibu Yuni terpancar sesuatu yang luar biasa hari ini. Kabarnya gimana Ibu Yuni? Kabarnya memang baik Pak. Hanya ada sedikit masalah yang saya rasakan. Betul ya Ibu Yuni ya. Jadi di balik kesehatan tubuh, tapi ternyata
ada hal yang tersimpannya dalam hati yang mungkin itu jadi permasalahan. Kira-kira apa yang menjadi masalah itu Ibu Yuni? Mungkin Ibu bisa sampaikan hingga kita bisa sama-sama berdiskusi. Baik Pak Edi, saya kemarin itu baru selesai pembelajaran pada 10 pemasaran 1 Pak, dan saya menerapkan strategi pembelajaran working gallery karena awalnya saya melihat peserta didik yang saya ajar ini mereka punya kemampuan komunikasi itu masih sangat kurang pada saat presentasi. Nah, presentasi kan itu di depan kelas Pak. Nah, saya melihat hanya ketua atau yang bertugas presentasi dari kelompok itu saja yang aktif, sedangkan yang lain itu mereka tidak aktif. Nah, saya mengubah strateginya dengan menggunakan working gallery Pak pada pertemuan kemarin. Nah, di situ anak-anak menyampaikan hasil diskusi mereka dalam bentuk pameran disajikan, kemudian nanti teman-teman yang lain itu akan mengunjungi stand mereka. Nah, ini tujuannya untuk mau melatih komunikasi mereka dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Tapi dari pengamatan saya masih ada beberapa siswa yang saya berpikir tubuh mereka ada di situ tapi jiwa mereka entah di mana. Nah, saya mengambil kesimpulan mereka pembelajaran yang saya terapkan tadi itu belum sesuai dengan kebutuhan mereka Pak. Seperti itu masalahnya. Oh gitu ya Ibu Yuni ya. Jadi saya sudah mencatat beberapa hal ya dari apa yang Ibu Yuni sampaikan. Kalau tidak salah mohon maaf sebelumnya, ya mohon izin juga Ibu Yuni terhadap apa yang saya dapatkan dari penyampaian Ibu ini. Ternyata kemampuan berkomunikasi dari siswa kurang, kemudian keaktifan itu juga tidak baik, cenderung yang aktif itu adalah ketua kelompoknya saja. Terus sudah ada strategi yang Ibu terapkan, yaitu strategi working gallery yang bertujuan untuk membangkitkan anak-anak ini punya kemampuan mempresentasi atau kemampuan dalam memberikan umpan balik atau hasil dalam proses ini. Jadi apakah yang tadi saya sampaikan itu seperti itu Ibu Yuni? Iya, seperti itu Pak Adi. Jadi akhirnya hanya terdeteksi sekitar 2 siswa ya Ibu ya? Iya. Oke, jadi menurut Ibu Yuni, kira-kira kondisi ideal 2 siswa ini seperti apa yang nanti Ibu harapkan dari mereka sehingga mereka bisa sama dengan teman-teman mereka yang lain ataupun bisa malah lebih dari teman-teman mereka? Iya. Baik Pak Edi, yang saya harapkan kedua siswa saya tadi ini bisa aktif juga seperti teman-temannya yang lain. Nah, ini yang ingin saya gali dari proses pembelajaran yang saya terapkan sehingga lingkungan belajar yang saya terapkan di kelas itu menyenangkan bagi semua siswa, bukan hanya beberapa siswa saja. Itu yang ingin saya harapkan Pak, seperti itu Pak Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu menginginkan lingkungan belajar yang baik ya, yang mendukung sehingga anak-anak ini juga bisa berpartisipasi ya. Jadi langkah dan rencana Ibu saya pikir itu sudah baik. Yang selanjutnya kalau kita lihat kira-kira dari kondisi ideal yang kita bisa petakan dari angka 1 sampai 10, kira-kira kedua anak ini menurut Ibu ada di dalam angka berapa Ibu untuk idealnya? Baik Pak Edi, untuk kondisi idealnya untuk kedua anak saya ini ada di angka 6 Pak Edi. Angka 6 ya Ibu Yuni ya? 5 sampai 6 ya, begitu Pak Edi, 5 sampai 6. Iya. Jadi itu yang Ibu dapatkan. Jadi kira-kira menurut Ibu Yuni
untuk bisa meningkatkan kemampuan anak-anak ini sampai pada angka yang maksimal yang mungkin bisa 9 atau bisa 10 atau bisa 8 sampai dengan 10 sama dengan teman-teman yang lain. Rencana Ibu untuk sampai ke angka itu kira-kira apa yang Ibu akan buat atau apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya? Iya, baik Pak. Jadi harapan saya tingkat keberhasilan dari kedua anak ini kalau boleh itu ada di angka 8 sampai 9. Nah, tentunya rencana yang saya akan lakukan yaitu saya kembali lagi memetakan kebutuhan anak-anak sehingga kedua anak yang tadi itu juga eh, merasa dalam proses pembelajaran itu juga ada dunia mereka di situ. Nah, misalnya saya menerapkan pembelajaran diferensiasi produk. Pada saat mereka menyampaikan hasil presentasi mereka, diwakilkan ada juga dua bakat atau kesukaan atau minat atau hobi daripada kedua anak tersebut, seperti itu. Karena saya melihat untuk kemampuan presentasi mereka berdua juga masih sangat kurang, tetapi ternyata saya mendapatkan informasi bahwa kedua anak ini mereka punya bakat itu ada di hobi seperti mendesain, seperti itu Pak. Nah, ini yang saya rencanakan, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak, tentunya diferensiasi produk itu Pak yang saya rencanakan. Oke Ibu, berarti dari percakapan ini tentunya Ibu sudah punya bayangan dari menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memetakan hasil belajar siswa dalam hal ini mereka bisa Ibu golongkan sesuai dengan minat bakat mereka, karena yang saya catat ada mereka punya kemampuan menggambar atau melukis. Nah, ini menjadi satu langkah di mana Ibu akan bisa menggali dan mewujudkan kemampuan anak ini. Nah, salah satunya yang tadi Ibu telah rencanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin itu ya yang nanti Ibu akan rencanakan dan Ibu akan terapkan. Oke, jadi nih kalau begitu rencananya kira-kira supaya dapat merealisasi angka yang tadi Ibu harapkan 8 atau sampai 10 misalnya dari kedua anak ini, kira-kira rencana ini mau dieksekusi kapan? Mau dilakukan kapan? Baik Pak, karena tentunya ya, rencana yang saya terapkan ini kan untuk memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Jadi yang saya akan lakukan ya minggu depan Pak secepatnya. Seperti itu. Oke, minggu depannya Ibu ya. Iya, Ya, memang untuk menyelesaikan satu permasalahan jangan ditunda ya Ibu. Iya. Karena semakin kita menunda maka permasalahan itu tidak akan selesai, justru malah bisa menimbulkan masalah yang baru. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi bagian daripada tekad dan niat Ibu ini. Jadi apakah setelah proses ini selesai, apakah Ibu membutuhkan orang lain untuk bisa mendampingi atau juga mungkin sebagai tim yang untuk mengobservasi Ibu punya proses ini, apa seperti itu? Apakah Ibu perlu atau tidak? Oke, baik Pak. Tentunya saya sangat memerlukan Pak, karena pembelajaran yang saya terapkan ini adalah pembelajaran diferensiasi. Otomatis saya membutuhkan pendukung lainnya. Misalnya kalau dari hasil pemetaan ada anak-anak saya yang hobinya itu lebih ke seni misalnya. Misalnya mereka hobinya lebih ke melukis atau menggambar, atau ada juga yang hobinya puisi, mereka dalam bentuk desain, maka saya tentunya melibatkan guru-guru mata pelajaran. Nah, misalnya kalau mereka hobinya ke puisi berarti lebih membutuhkan guru bahasa Indonesia, pendampingan dari guru bahasa Indonesia. Kalau hobinya itu lebih ke desain berarti membutuhkan tentunya mitra saya adalah guru informatika, seperti itu Pak. Oke, berarti Ibu sudah sendiri menemukan solusinya, luar biasa sekali dari apa yang kita diskusikan, karena kita dengan sendirinya Ibu sudah menemukan inti serta solusi dan jalan keluar apa yang nanti Ibu akan siapkan, rencanakan hingga terapkan sampai kepada mungkin Ibu mengharapkan hasil yang bisa Ibu lihat daripada apa yang Ibu rencanakan itu. Jadi sudah ada titik terang Ibu Yuni ya, seperti itu ya Ibu. Jadi melalui diskusi kita saat ini, kira-kira menurut Ibu Yuni yang tadi saya sampaikan, harapan Ibu terhadap proses ini, apakah sudah ada
hal yang lebih penting atau hal yang lebih sudah terang untuk Ibu laksanakan, untuk Ibu lakukan ya. Iya, baik Pak. Jadi melalui proses coaching ini Ya. tentunya saya semakin mendapat pencerahan lagi Pak. Yang tadinya saya sedikit bingung bagaimana dengan kondisi kedua anak saya ini, tetapi melalui percakapan coaching ini bersama dengan Bapak, saya sudah menemukan solusi yang tepat, kira-kira apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi kedua anak saya tadi itu Pak. Oke, baik, luar biasa ya Ibu Yuni ya. Jadi ternyata dari masalah yang Ibu kemukakan, dari masalah yang dihadapi oleh siswa, Ibu bisa menggali sampai menemukan solusinya. Ini hal yang luar biasa bagi saya. Nah, setelah diskusi ini kira-kira perasaan Ibu seperti apa? Baik Pak, tentunya perasaan saya lebih menyenangkan daripada tadi Pak. Kalau tadi itu kan saya terbeban, tetapi sekarang ini saya sudah lebih Lebih tenang ya, Ibu lebih ya? tenang sekali Relax ya, Pak. Ibu ya? Saya bersyukur bisa berkomunikasi dengan Bapak, bahwa bisa meluangkan waktu kepada saya melalui percakapan ini Pak. Iya, gitu. Terima kasih Ibu Yuni atas atensinya bagi saya. Jadi karena Ibu Yuni sudah menemukan solusinya, menemukan jawabannya, dan kemudian strategi-strategi apa yang nantinya Ibu akan pakai untuk bisa mengatasi semua masalah ini, saya pikir apa yang kita bincangkan hari ini sudah bisa selesai karena kita sudah menemukan jalan keluarnya ya. Jadi luar biasa, dan ini menjadi harapan bagi kita semua sebagai guru untuk kedepannya kita dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa bukan dengan hal yang istilahnya hal yang di luar daripada profesi kita sebagai guru, tetapi harusnya nilai dan peran kita sebagai guru itu kita terapkan supaya teman-teman kita bisa mencontoh itu, dan tujuan akhir pada target kita menghadirkan pembelajaran yang sesuai pada murid itu dia bisa tercapai. Kira-kira begitu Bu ya. Iya, begitu Pak Ebi. Oke, siap Ibu. Mungkin kita bisa sudahi diskusi kita. Mungkin selamat melanjutkan aktivitas yang lain Ibu Iya Yuni. Pak Ebi, terima Selamat kasih sore. Pak Ebi, Terima selamat kasih. sore. Sama-sama Ibu Yuni. Selamat sore Pak Feby. Selamat sore Diani. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat puji Masih Tuhan. tetap semangat? Masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa Pak Feby ya. Iya, Ibu Oke, Yuni. jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching ya, percakapan yang dilakukan oleh Pak Feby sebagai coach dengan Ibu Yuni sebagai coachee. Nah, sebelum saya sampaikan beberapa catatan, bolehkah saya menanyakan beberapa hal kepada Pak Feby? Boleh Ibu, boleh. Oke, baik. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang sudah Pak Feby lakukan untuk melakukan coaching tadi? Oke Bu, terima kasih. Saya dalam melakukan proses coaching tadi, saya sudah menerapkan proses kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching untuk bisa menggali potensi-potensi atau hal-hal atau masalah-masalah yang kemudian nanti akan menjadi solusi bagi coach sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dan kompetensi yang sudah saya terapkan pada saat proses coaching tadi, saya lebih fokus kepada kehadiran ilmu. Baik sekali Pak Feby ya, luar biasa. Jadi dari catatan saya, tadi Pak Feby sudah menerapkan ya prinsip kemitraan dengan baik. Pak Feby juga sudah berusaha untuk menggali kreativitas ya, coaching untuk menemukan solusi ya terhadap masalah yang dihadapi. Oke, betul Pak Feby? Iya Ibu. Oke, baik sekali ya. Jadi Bapak juga tadi telah menerapkan alur percakapan yang baik ya, yang dimulai dengan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Secara umum proses coaching yang Pak Feby lakukan tadi itu sudah sangat baik sekali, begitu Pak Feby. Oke, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Feby kembangkan? Jadi kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan ke hadapannya adalah kehadiran penuh ya Ibu ya, dimana setelah hadir di dalam suatu proses tentunya saya harus benar-benar memberikan jiwa saya, memberikan harapan saya, serta memberikan satu hal yang positif kepada coaching, sehingga dari apa yang saya tampilkan itu ada kepercayaan diri yang bisa dirasakan oleh coaching dalam
melanjutkan atau menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Pak Febi ya, mantap sekali, bagus sekali ya Pak Febi. Jadi semoga Bapak bisa memaksimalkan teknik tersebut di masa depan, di kemudian hari. Ini akan menjadi bekal ya yang sangat berharga dalam memberikan pelayanan coaching tersebut. Gitu ya Pak Febi ya. Iya Ibu. Oke, jadi mungkin kita akhiri Pak Febi ya. Siap, Kita Ibu. punya pada kegiatan sore hari ini dengan ucapan Pak Febi tetap semangat, sampai ketemu kembali di proses coaching berikutnya. Siap Ibu, terima Ya, kasih Ibu. terima kasih banyak Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, tetap semangat Pak Selamat Febi sore, ya. tetap semangat Ibu. Terima kasih, Terima Pak kasih Febi. Ibu.